ngapain tadi? Aduh. Gerakannya. Kalau di wushu tuh ada kita tuh namanya kayak recalling gitu, visual gitu. Walaupun nggak turun lapangan tapi tetap harus dilatih. Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya pemirsa. Kembali lagi di Point of View dengan saya Rizka Andalina bersama the one and only Terima ada kasih. Chris Dayanti. Jadi tadi adalah gerakan wushu ya. Itu Betul. ada ini nggak sih kayak nama-nama gerakannya gitu nggak sih kalau di wushu gitu? Jelas ada, karena wushu itu ada wushu taolu, wushu tradisional. Nah, Mimi Oke. tadi wushu tradisional. Terus ada sanda, tai chi, yang namanya kungfu itu di Tiongkok itu ya wushu. Jadi selalu ada hal-hal yang bikin semangat karena memang gerakannya tuh patronnya udah ada dari sananya. Nah, untuk gerakannya apa yang bisa diajarin ke aku Mbak buat yang beginner ini? Iya, jadi memang woman class ini, jadi wushu itu nggak usah khawatir beginner, karena memang di wushu itu ada kelasnya veteran untuk umur yang 39, 59, dan bahkan kemarin waktu pengalaman di Tiongkok itu grandma, grandpa yang udah 70, 80 mereka tuh masih tanding, masih wushu, tapi mereka nggak boleh kompetisi sama kita ya. Karena memang secara keahlian mereka pasti udah di atas rata-rata semuanya. Ini kungfu. Aku mencoba ya. Ini papu gitu. Ini kita pakai heels. Oh, ada. Nah, Oh, dari sebelah sini bisa ya? Dari sebelah sini oke, bisa ya? boleh. Oh Kayak gitu. Terus kan memang kalau kita ngomongin wushu itu kan memang harus lentur. Iya. Nah, kebetulan Mimi tuh dari SMA tuh memang cheerleaders lah, penari lah, dari kecil ikut gitu. Bagong Kursudiarjo. Mbak Kade, kenapa akhirnya tertarik untuk wushu ini? Jadi waktu itu ceritanya gimana sih? Ceritanya tuh tahun 2021 kan Covid, kan kita juga memang keterbatasan di dunia kerja, di masyarakat, di lingkungan kan memang nggak boleh kita akses keluar dan mana-mana. Tapi aku juga pingin tetap produktif, sehat, dapat bonusnya ya olahraga yang bisa memberikan tantangan, tapi waktu itu nggak ada goals apa-apa. Artinya kan juga saya waktu itu kita di DPR kan juga kan nggak mungkin terus aku ikut kompetisi dan lain-lain kan. Tapi aku penasaran, kenapa kepikirannya itu wushu wushu? ya? Memang wushu itu kan seni bela diri. Jadi aku pikir, oh ini masih ada seninya nih. Itu pun juga martial arts, jadi ada seninya. Walaupun dia pegang golok, walaupun dia pegang kipas, kipasnya bukan kipas cantik. Kalau zaman Tiongkok dulu, kipasnya tuh di sini tuh ada pakunya. Jadi tetap as a warrior, ada benteng pertahanan gitu untuk menjaga diri. Tapi bukan untuk berperang melawan gitu, musuh gitu, enggak. Jadi lebih kepada beauty and arts. Jadi walaupun dia pegang golok, pegang pedang, pegang tombak, itu tuh ada kelenturan meskipun pemain wushunya pria. Suami saya juga mungkin kebangun pagi karena juga harus denger. Waduh, Jangan kaget loh saya. Dia pada kaget ya nih. POV camnya semua kaget karena memang disitulah letak powernya. Jadi memang kipasnya nggak sebenarnya, tapi jadi semakin power pasti gerakannya semakin bunyi. Jadi memang itu yang bikin tertarik. Terus ada koreonya di situ, jadi menambah daya ingat ya kan. Jadi Karena dia agak semi-seminari juga gitu ya ya. kalau di kipas memang ada seminarinya, tapi kalau Bang Aris penari sih. Iya kan? Kan cheerleader waktu iya, muda ya kan. terus tapi kalau pedang, golok, tombak lebih ke pakem gerakannya sih memang udah ada. Semakin swing dengan tenaga semakin bunyinya kencang. Oke. Kan berarti kan belajar dari newbie banget kan di tahun 2021 itu, setahun, 2 tahun belajar. Terus sempet akhirnya ikut kejuaraan. Gimana ceritanya Mbak Kade? Ceritanya karena dari IWUF, International Wushu Federation-nya, mereka tuh pasti punya satu community seluruh dunia. Jadi mereka tinggal spread aja undangan. Kami di Sasana Inti Bayangan, yaitu coachnya, Mimi mau nggak mungkin sambil sungkan-sungkan nawarinnya ke saya. Nggak pikir panjang, cuman izin suami aja. apa kata suami apa? Ya oke, boleh gitu. Karena sebetulnya dia yang selalu remind aku untuk tahu diri, karena memang beberapa saat latihan ya pasti ada cedera, jatuh yang mungkin ke syuting atau apa, kayak misal sempat mengalami cedera juga. Tapi bukan cedera yang serius, tapi ya untuk ukuran saya 50 tahun sih ya harus hanya hati-hati. Ya, hati-hati. Berarti persiapan untuk kejuaraan itu berapa lama Mbak Kade? Jadi gini, latihan 2021 itu gerakannya hanya untuk 1 menit 20 detik. Jadi kayak misalkan nomor tombak, ya latihannya ya latihan hitungannya bertahun-tahun itu untuk tampil hanya 1 menit dan sekian detik itulah. Jadi konsistensi dari atlet itu yang saya semakin pelajari dan semakin dalam, bahwa sungguh nggak ada keberhasilan
nggak ada proses yang membohongi sebuah keberhasilan itu. Nggak ada yang instan ya. Betul. Bahkan untuk mendapatkan juara loh, dapat medali perak ya. Dan baru tahu 5 menit 10 menit sebelum turun ke lapangan bahwa untuk Zanzi itu kipas ya di kelas E, itu umur saya yang sudah veteran, itu 1 sampai 6, jadi dari Hongaria, dari Brazil, itu mereka udah 34 tahun wushu, yang mantan-mantan atlet, yang udah terbang, yang apa. Tapi juri itu, makanya dibilang juri dari wushu itu katanya matanya itu mata elang. Jadi walaupun saya satu karpet main berdua, itu juri kok matanya kok bisa kasih nilai saya, karena masing-masing udah ada skornya. Karena itulah gerakan-gerakannya itu udah, pakemnya udah jelas. Jadi kalau misalkan saya salah belok, ya dia langsung kayak kalkulator gitu deh. Nah, aku pengen tahu dong pengalaman ketika lombanya itu, ketemu dari berbagai negara-negara. Kayak gimana? Mendingan konser. Mendingan konser 30 lagu Senewan. Iya. Berarti deg-degan banget dong Mbak saat itu. Waktu itu saya mikir gini, waduh kalau saya deg-degan buyar nih. Iya dong. Kalau nggak fokus buyar nih, latihan yang udah disiapkan, perjalanan jauh, biaya, usaha pasti akan buyar. Jadi udah stay fokus. Terus ketika itu terlewati rasanya lega, karena ya itulah di olahraga saya pelajari hanya ada satu sportivitas, nggak ada abu-abu, hitam putih, menang atau kalah. Terus kemarin di Universitas Indonesia juga mereka bikin Wushu Games, ngerasain juga naik podium emas. Gila, keren banget. Pernah kepikiran nggak sih? Maksudnya kan berarti ini menjadi atlet di usia kepala 5 ya kan? Ya. Pernah kepikiran nggak sih waktu itu? Nggak pernah sama sekali, tapi memang kalau dirunut mundur tahun 2018 pernah waktu itu dari Kementerian Pemuda dan Olahraga meminta dan menugasi saya sebagai salah satu duta olahraga. Jadi memang karena dari muda suka olahraga. Jadi emang Mbak Kade ini secara basic suka banget olahraga ya. Waktu muda berarti olahraganya apa aja sih? Kalau muda kan dulu kan ya atletik, cheerleaders, terus body language, pilates gitu. Zumba. Astaga, dan itu akhirnya menjadi basic juga untuk bisa lebih lentur lagi dalam olahraga wushu ini ya. Berarti apa aja sih hal-hal yang akhirnya Mbak Kade dapat values dari olahraga wushu ini? Perjuangan dan konsistensi untuk bisa melatih seorang menjadi hebat itu ya dari titik nol gitu ya. Jadi privilege apapun yang kamu dapat di dunia ini, kalau kamu mau memulai dengan disiplin yang tinggi, insya Allah. Mbak Kade, ini kayaknya situasi angin semakin dalam, bulu mata juga makin rontok. Ayo cepetan kita kabur. Kita cari tempat duduk yang lebih seru ya untuk kita ngobrol-ngobrol. Yuk. Angin lebih kondusif ya Mbak ya, tidak mengoyak-ngoyak rambut dan bulu mata. Jadi bisa melanjutkan perbincangan. Ngomongin wushu, siapa idolanya? Linswell dan juga yang kemarin baru pensiun tuh Edgar. Coach saya Alinska dan juga Nandira, saya semua ngefans sama satu keluarga ini. Lalu ada dari Tiongkok tapi dia stay di Cina, namanya Sunny. Sambil kita jalan nih, Mbak Kade, tadi kan jadi atlet udah, politisnya gimana nih Mbak sekarang? Iya, tetap lah ya kan, maksudnya kita masih di arena itu satu. Dan kalau di seni juga itu nggak ada pensiunnya. Terjadi juga di politik kan memang nggak ada mantan politisi, nggak ada pensiunnya. Artinya saya memang ingin terus semakin banyak perempuan yang bisa bersuara, semakin banyak perempuan yang hadir untuk di politik. Tentunya kan semua arah kebijakannya pasti kan juga akan lebih banyak mendukung kita kaum perempuan. Menurut Mbak Kade, cara terbaik untuk kita bisa menyuarakan tentang pemberdayaan perempuan ini salah satunya adalah lewat politik itu. Betul, karena kita pasti masing-masing punya cara. Perempuan, ibu rumah tangga dan wanita bekerja itu sudah satu kesatuan. Jangan pernah merasa guilty karena kita harus meninggalkan anak-anak di rumah karena pekerjaan. Karena memang suami dan istri itu sekarang udah jadi mitra. Itu satu. Nah, kalau misalkan dia berpotensi punya privilege untuk bisa didengar orang dengan cara dia berbicara, dengan dia di politik, yaitu hal yang luar biasa. Perempuan itu pasti dia punya rasa teliti, punya rasa emansipasi, punya rasa lebih was-was. Dan saya rasa tindakan untuk korupsi kayaknya lebih bisa dieliminasi karena
politisinya perempuan. Juga Juga kita duduk dulu. kita duduk. Yes. Biar nggak pegel Iya. nih. Biar suaranya makin terdengar, nggak mau calonin wali kota lagi Mbak. Aduh, nah makanya nih 2029. gimana ini apa Ada nggak rencana kepala daerah lagi nih? adanya hak-hak masyarakat kita untuk tetap bisa memilih itu kan sekarang yang masih isunya masih terus bergulir ya gitu loh, karena memang pesta demokrasi itu kan hak rakyat, terwakilan dan juga dukungan masyarakat untuk tahu siapa wakilnya. Gimana dong kalau misalkan wakilnya masyarakatnya nggak kenal, gimana dia bisa mau serap aspirasi atau menyampaikan aspirasi? Dia pasti penting, kita perlu wakil rakyat yang memang bukan jadi cap cip cup ya, tapi yang benar-benar bergerak dari dapilnya masing-masing mewakili konstituennya. Tunggu dulu, berarti ada rencana 2029? Waduh. Bakal ada. Itu Kalau pertanyaan. bukan, jadi rencana, Jadi rencana nih, calon lagi nih, calonin diri lagi nih. masih belum tahu ya. Kadang suatu hal yang kita minta juga kalau Tuhan nggak kasih ya kan. Kayak kemarin saya berjuangnya kurang apa? Ya kan, dari mulai legislatif sampai di pilkada, tapi setelah aku lihat oh mungkin belum saatnya atau diminta sama Tuhan untuk belajar lagi. Siapan itu tetap pasti akan siap. Toh sekarang juga kan pasti masih digelanggang, harus siap-siap terus aja gitu. Saya nggak pernah menganggap di partai harus punya jabatan dan lain-lain. Wah, Ada ini. rujak. Ada Kok rujak. tahu? Ini Ada. kesukaan aku. Surprise. Oh, ini surprise ya Makanya. ampun. Kok tahu aja Pak. Dia suka. Silakan nih. Tunggu. Boleh apa? Tunggu. Ini tahu kan ini bengkoang kan? Ini Betul. kesukaan aku, bengkoang. Betul, ya itu kan? bengkoang. Tapi ini aku paling gak suka papaya. Justru gak suka papaya. Aku yang suka Mbak papayanya. Nah, Jadi aku ya yang makan ya ampun, aku papayanya makan ya. ya. Silakan. Mubazir loh ya. Oh, langsung loh. Ya ampun, Semua ya, ini masih bumbunya suka juga ya? pas. Jadi dari semua bahan ini sukanya bengkoang ya pasti ya. Jambu suka juga gak sih? Jambu gitu. Papaya justru gak suka. Papaya sama buah naga enggak suka. Oh, Mbak Kade gak suka buah naga juga? Enggak suka. Hei, ini siapa nih yang beli? Tapi kalau di antara gorengan sama tadi rujak, langsung milih rujak ya? Gorengan juga. Oh, gorengan juga. Karena ini berseberangan loh Mbak, antara gorengan saya dan rujak. penyanyi yang sangat-sangat nggak punya pantang, kecuali satu, saya harus cukup tidur. Jadi memang I'm blessed bener-bener jadi orang yang bisa tidur. Karena saya kan orang pagi. Ya, Oke. jadi kan jam 4:30 itu pasti udah bangun, terus itu udah gerbak-gerbuk tuh. Udah aktivitas. Kalau gorengan sukanya yang mana Mbak? Tahu suka, tempe Oh, tahu suka. suka. Semua suka Aku ya? semua tepung-tepung apa segala macam koleksi. Iya lagi tepung-tepung enak ya Mbak ya. Aku enak. Aduh, Tadi stop di mana nih? Tanjaknya. silakan dimakan dulu deh makan. Nah, pertanyaanku, ini kalori gede Mbak. Oke. Kok bisa tetap menjaga tubuh? Singset. Mungkin karena umur juga, jadi makan aja masih normal, bisa makan. Kalau Kan ditanya gaya dietnya berarti apa dong? Nah, saya nggak bisa intermittent gitu nggak? oh. Nggak bisa intermittent. Puasa Senin Kamis mungkin? Enggak juga. Enggak juga. Nggak juga. Kan dulu kan pernah tahu nggak ada yang bilang Chris Dayanti montok waktu apa? Karena memang saya hamilnya tuh kan selalu besar, naiknya 30 kilo, 15 kilo selalu gain weight gitu. Dan turunnya memang cukup karena waktu itu kan udah mulai ada dokter diet, ada wellness, terus mulai kenal diet yang macam-macam ya kan, terus olahraganya juga ya lumayan. Nah, itu sih kuncinya. Kayaknya olahraga ya. Hmm. Karena olahraga seminggu bisa berapa kali tuh Mbak Kade? Karena private ya, kadang waktu dulu awal-awal tahu wushu sih pagi sore ya. Yang penting pokoknya tubuh kita punya asupan makan yang cukup, istirahat cukup, terus olahraganya juga outputnya harus seimbang. Jadi untuk makanan, Stop dong tanyanya, mau makan tahu dulu. kita berikan waktu untuk Mbak Kade menikmati gorengan dan buah-buahan ini. Emangnya udah terakhir makan gorengan kapan Mbak Tadi Kade? pagi. Oh tadi. Bahkan tadi pagi udah makan gorengan juga. Tapi ternyata kuncinya adalah harus banyak olahraga dulu. Biar jadi Tapi kalorinya jangan keluar. olahraga satu putaran GBK mie ayam, satu putaran GBK somai. Nggak gitu ya? Emang kalau Iya. Mbak Kade gimana? Kita kan misalkan latihan 2 jam. 2 jam itu katanya sudah 1.200 kalori kan. Jadi aku bisa dapat nasi goreng lah satu gitu kan. Pas sore atau pas
makan siang itu bisa proper lunch gitu. Dan memang saya agak-agak ini memang nggak pernah lupa bawa timbangan, jadi aku selalu bawa timbangan setiap pagi selalu nimbang berat badan. Iya harus. Mbak boleh tahu nggak sih emangnya ada target berapa sih? Kita tuh sama perempuan pasti tahu deh kita ada target. Oke, kita berat badan harus segini aja, nggak boleh lebih. Berapa sih Mbak? Targetku tahu apa nggak? Kunciannya celana jeans. Oh, jadi aneh nggak pernah berubah size. Itu bisa jadi challenge. So I haven't changed. 24, 25 aja sizeku. 24, 25 size Mbak Kade. Guys. Tolong ya. Dicatat 24, 25. Jadi ibaratnya kalau ibu-ibu kita treadmill tuh itu jeans tuh digantung di depan mata tuh. Oh gitu. Jadi ingat gitu. Oke, itu bisa menjadi inspirasi. Tetap mau mencoba keluar dari zona nyaman. Ya, selalu keluar dari zona nyaman. Tertantang untuk mencoba hal-hal baru. Termasuk menjadi mahasiswa. Boleh nggak cerita? Aduh. Karena dulu nggak kesempatan, karena dulu seneng cari uang. Ya kan maksudnya, iya kan udah kesenengan konser nyanyi gitu ya, terus mau syuting sinetron, terus ada lagi tahun era sinetron itu stripping tahun 2000. Akhirnya ada kesempatan sebetulnya dari mulai tahun 2019 kepingin, cuman waktu dan kesempatannya juga tertunda karena COVID dan juga karena di parlemen. Lalu aku izin nih sama suami, ya udah boleh, itu senengnya luar biasa. Dan pendidikan yang ditempuh juga sesuai passion nih kayaknya. Iya. Terkait apa tuh, politik ya? Ya ilmu pemerintahan. Saya dapat program RPL juga, bahwa pengalaman kemarin 5 tahun di parlemen bisa menambah gitu, artinya ngurangin SKS-nya kan. Mbak Kade, tadi kan politisi, atlet, mahasiswa, penyanyinya gimana? Nyanyi itu kan udah seperti my life gitu ya. Udah memberikan milestone yang panjang, nggak mudah perjuangannya, terus bisa merasakan transformasi dari analog ke digital. Gimana ya dulu itu per kopi, per keping kaset, per keping CD kita dapat royalti berapa perak, dan sekarang tiba-tiba berubah transformasi ke digitalisasi, semua ke platform yang berbeda. Artinya kan kita harus punya trust untuk bagaimana kita tuh ibaratnya dimonetize, berarti ibaratnya lagu ini berapa juta yang sudah terdownload. Nah ini kan harus percaya bahwa transparansi itu ada gitu ya. Walaupun sekarang saya udah nggak di dalam sebuah label ya, tapi saya ada label sendiri dan alhamdulillah masih dipercaya gitu ya. Untuk bisa tetap berkolaborasi sama bintang-bintang muda. Kemarin duet sama Mahalini bisa trending topik kayak gitu tuh. Kita harus makin tahu bahwa semakin pengalaman kamu, justru kita tuh nggak bisa arogan untuk nggak mau menoleh atau turun dan berbagi, atau justru belajar dari yang muda-muda. Oke, jadi dengan pengalaman yang sudah puluhan tahun, ya nggak sih Bang Ade? Ya, harus dong. Tapi tetap terus mempelajari perkembangan industri musik ini. Sangat, gitu. Karena anak-anak muda kita, seniman-seniman muda kita tuh, yang namanya transformasinya udah ke digital, mereka pasti dahsyat-dahsyat pemikirannya. Nah banyak yang mungkin nggak punya waktu untuk mau melatih atau mau turun gunung untuk itu. Kalau aku kan memang setiap hari pun masih vocalize, karena semakin kita usia, nyanyi kita tuh pasti berubah. Jadi jauh lebih layback, jauh lebih mendayu-dayu. Nah ini mesti latihan nyanyi sesuai tempo terus. Berarti menyanyi itu tetap menjadi apa ya? Menjadi profesi utama. Kalau buat Bang Ade itu adalah profesi utama. Tapi kan kalau segmen umur kan, ya kalau kita lihat senior saya, Rusana ya di TDJ, Vina Panduwinata, it's almost 60, tapi mereka secara komersil masih bisa ya. Ada legacy juga dari yang Titik Puspa, ya kan, di usia 80 dia masih berkarya, masih nulis lagu. Sebetulnya masih bisa, karena kembali yang tadi aku cerita, nggak ada mantan penyanyi, nggak ada. Sejauh kamu masih mau berkarya dan kamu masih punya loyal fans, ya udah engage aja terus sama mereka. Dan gitu. Sejauh ini ada project apa nih untuk kalau fokus di kalau dinyanyi ini? Ya, tanggal 23 Januari ini saya launching single untuk extended play
di April, tapi keluar dulu singlenya. Jadi saya 2019 itu rekaman lagu-lagu Inggris di Amerika, tapi belum dikeluarin. Jadi aku tuh punya lumayan masih ada single yang belum dikeluarin. Iya, jadi ada peluru-peluru banyak nih. Dan gitu. itu mau diluncurkan di Januari ini. Di Januari ini ya singlenya. Singlenya di tahun 2019 saya rekaman di Paramount Studio di LA. Lalu keterima jadi anggota DPR RI. Jadi saya pikir kayaknya kurang tepat nih gitu loh. Juga saya harus promosi single lagu dalam bahasa Inggris. Dan kenapa bahasa Inggris? Jadi lagu ini diciptakan oleh dua seniman Amerika yang saya pikir semua masyarakat kita juga udah sangat-sangat fasih ya ngomong bahasa Inggris. Anak-anak cucu saya juga udah Inggris bahasa, anak-anak juga bisa bahasa Inggris gitu. Jadi jangan juga dipikir bahwa kita mengeluarkan single lagu bahasa Inggris terus nasionalisme kita berkurang gitu. Nah ini sebetulnya lebih kepada eksistensi aja. Iya sih, kan ya kita tetap tidak bisa menutup diri lah ya, kalau misalnya kita ada dunia luar juga gitu dan kan. trennya lagi begitu gitu. Jadi insya Allah nanti single judul lagunya Breathless. Wow, gitu. Breathless. Jadi nanti dilihat videonya, dilihat genre musiknya, penampilannya. Ada genre akan ada berbeda atau apa sih keunikannya gitu? Bukan elektronik disco bukan, tapi lebih ke beat, lebih ke disco aja, lebih ke fun, ceria gitu. Oke. Apa mau dinyanyiin sedikit mungkin boleh? Gimana Mbak? Selain menyanyi ada next project rencana-rencana lainnya apa? Beberapa teman-teman seniman mengundang untuk konser. Ya di Singapura, Malaysia gitu, kita akan buat konsernya. Aku bawa Amora itu hunting pertunjukan musikal. Jadi semoga bahkan dia juga udah sering duet sama Amora juga gitu kan. Dan sekarang. Amora itu karena dia is gifted ya, dia tuh diberi kemudahan bisa nyanyi yang menghibur. Suaranya tuh kayak orang ngomong gitu kan. Jadi saya juga pagi kalau pas kita di kamar mandi girl talk gitu ya, oh rasanya dihibur tuh kayak gini ya, jadi dia humming tuh aku menikmati sekali. Oke. Baik, kalau begitu nggak kerasa kita udah ngobrol lama banget. Terima kasih. Jadi kayaknya point of-nya sekian dulu ya, karena sekarang Mbak Kadi mau lanjut makan gorengan. Dan tahu nggak? Ini Jawa Timur banget. Tahu dicolek sama bumbu rujak. Oh wow, ini adalah sekte baru. Saya akan mencoba sekte ini dulu. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya ya. Dadah. Thank you.